Kak Kwina, silakan bisa dimulai. Oke. Oke semuanya, selamat siang. Terima kasih banyak teman-teman media yang sudah bergabung dengan kita untuk membahas apa kabar gratifikasi PLTU Cirebon hari ini. Jadi teman-teman mungkin yang sudah mengikuti kasusnya dari lama aware bahwa sejak tahun 2015-2016 kalau nggak salah, PLTU Cirebon ini mendapatkan berbagai tantangan dari masyarakat, dari segi pendanaannya juga, dan teman-teman mungkin juga ingat bahwa beberapa tahun lalu ada beberapa perkara lingkungan yang cukup panjang, lalu juga pernah ada sebuah perkara yang menyangkut Sunjaya, Bupati Cirebon saat itu, terkait dengan pembelian jabatan dan membuahkan vonis 5 tahun penjara. Dan teman-teman juga mungkin ingat bahwa dalam perkara tersebut, perkara pembelian jabatan ini, terdapat beberapa pengembangan perkara yang dilakukan oleh penyidik-penyidik KPK yang berujung dengan satu perkara lagi terkait dengan kasus pencucian uang dengan tersangka Sunjaya, dan ada satu perkara lagi yang sudah ditetapkan tersangkanya yang melibatkan kontraktor dari PLTU Cirebon, yaitu GM Hyundai Engineering Construction, general manajernya yaitu Heri Jung, serta direktur utama dari PT King Property Sutikno. Nah, ini semua adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan proyek PLTU 1 kali 1000 megawatt yang ada di Cirebon, dan kita sampai sekarang masih terus-menerus berkoordinasi. Ini teman-teman yang hari ini hadir, ada Sawung dari Walhi Eknas. Ini Sawung terus mengawal mulai dari kasus lingkungannya sampai dengan indikasi korupsinya, dan ada juga Iwang dari Walhi Jawa Barat yang terus-menerus mendampingi masyarakat terdampak dari proyek pembangunan PLTU Cirebon, terutama di Tapak, dan turut bersama dengan masyarakat menyuarakan mulai dari penolakan lingkungan hingga desakan investigasi lebih lanjut ke KPK terkait dengan berbagai perkara yang menyangkut PLTU Cirebon. Serta hari ini juga ada Egy dari ICW. Egy sangat mendalami mengenai analisis mengenai TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, serta memantau juga ICW mengenai sedari jual beli jabatannya hingga bagaimana pengembangan kasus ini selanjutnya menyeret beberapa aktor yang terlibat langsung dengan pembangunan PLTU Cirebon seperti Hyundai dan juga King Property Sutikno. Dan terakhir, we do have a special guest here from Greenpeace South Korea, Hyejin. And Hyejin has a legal background. She probably will tell us the story from the Korean side. So with this huge, massive bribery happening in a dirty coal plant development in Indonesia that involve a Korean engineering company that includes Korean entities and maybe to some extent funding, Hyundai will tell us the story about the accountability, ensuring no further financing on dirty and corruptive project from the South Korea perspective. Dan saya akan switch dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi setahu saya hari ini teman-teman kebanyakan berbahasa Indonesia ya, kalau nggak salah wartawannya. Dan kita belum ada wartawan yang berbahasa Inggris, jadi mungkin mainly saya akan menggunakan bahasa Indonesia. So Hyejin, pay attention to the chat. I'll give you a key summary of what the other speaker says or the questions that is relevant to you in English once in a while, but most of the time we'll be speaking in bahasa Indonesia. So untuk teman-teman wartawan juga feel free untuk mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan.
di Dropbox chat. Tidak ada Q&A ya di sini, dan teman-teman Enter juga akan membantu saya untuk memantau kalau ada pertanyaan dari YouTube atau kanal-kanal live streaming yang lain. Nah, jadi tadi kita sudah cerita tentang overview mengenai apa aja kasus-kasus hukum dari sisi lingkungan dan juga dari sisi korupsi yang sempat menyangkut PLTU Cirebon. Ini PLTU ekspansi 1x1000, dan ternyata selain permasalahan lingkungan, kita juga melihat bahwa ada permasalahan perizinan yang ternyata melibatkan korupsi di sini. Nah, saya ingin mengundang Sawung dari Walhi Eksekutif Nasional untuk menceritakan duduk perkaranya advokasi PLTU Cirebon 2 ini seperti apa. Dan mungkin Sawung bisa menceritakan juga keterlibatan Sunjaya itu seperti apa. Ini dalam hal perizinan apa yang bisa kita simpulkan, serta dalam hal korupsi apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari PLTU Cirebon ini. Silakan Sawung. Ya, jadi Walhi mendampingi di Cirebon itu sebenarnya dari PLTU pertama juga sudah ya. Cuma PLTU 2 ini kita dari awal, dari tahap awal gitu, kita sudah melakukan pendampingan gitu ya. Kita ketika dia keluarkan izin lingkungan dan IMB, kita melakukan gugatan ke Petun dan dimenangkan gitu ya. Kemudian terjadi beberapa macam izin lain yang kemudian keluar pasca Petun itu, dan kami mencurigai sebenarnya ada transaksi gitu ya ketika ada izin yang keluar, termasuk juga perubahan tata ruang. Karena ketika itu terjadi tata ruangnya sebenarnya tidak sesuai, peruntukan tata ruang tidak sesuai, tidak untuk PLTU, tapi kemudian ada proses di DPR dan di DPR yang diajukan oleh pihak pemerintah ke DPR, ada proses segala macam. Nah, disitulah terjadi transaksi juga gitu ya, yang kemudian ini kelihatan kita sebenarnya sudah mencurigai ada transaksi gitu ya, tapi kita nggak punya bukti. Tapi kemudian terjadi operasi tangkap tangan terhadap Sunjaya, Bupati Cirebon. Operasi tangkap tangan ini sebenarnya tidak ada hubungannya ya dengan kasus suap si PLTU ataupun King Properties ya. Tapi ketika ini kasus suap untuk jabatan ya, si kepala dinas memberikan uang kepada bupati karena dia diangkat menjadi kepala dinas gitu ya. Uangnya waktu itu 100 juta gitu ya. Ketika jadi transaksi ditangkap tangan oleh KPK, tapi ketika pihak KPK datang ke lokasi tempat menyimpan uangnya, ternyata ada uang dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada itu gitu ya, dan ketika ditelusuri ternyata sumbernya dari beberapa pihak termasuk dari pihak Hyundai dan kemudian dari pihak juga dari King Properties ya, itu dia sama juga sebenarnya izin lingkungan dan kawasan. Nah, yang di PLTU ini dia modusnya dengan menggunakan, selama persidangan ada bermacam bukti yang keluar dan kesaksian yang keluar, dia tidak langsung menyuap begitu saja karena dia tahu bahwa ini dipantau gitu ya. Si pihak PLTU memberikan suapnya melalui kontrak dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah perusahaan milik dari anak dan menantu camat di Cirebon. Camat ini dulunya juga pejabat di Dinas Lingkungan Hidup yang mengeluarkan izin lingkungan. Jadi ini sangat terkait. Anaknya dia, menantunya dia punya perusahaan. Pihak PLTU atau kontraktor PLTU berhubungan dengan perusahaan ini, kontrak sebesar 10 miliar gitu ya.
Nah, tapi ini sebenarnya tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Jadi uangnya langsung dialirkan ke Sunjaya gitu ya. Tapi secara tidak langsung juga ke Sunjaya. Sunjaya menggunakan secara cash ke Sunjaya. Sunjaya menggunakan rekening bukan atas namanya dia, tapi atas nama orang gila gitu ya. Dia ambil data kependudukan orang gila dan orang gila tersebut dipakai untuk nama orang gila dan KTP orang gila tersebut dipakai untuk membuka rekening. Jadi kalau diperiksa rekeningnya itu nggak ada nama Sunjaya, tapi nama orang gila tersebut. Ya. Ada juga beberapa uang cash gitu. Nah, itu ditemukan di kasus suap ini. Nah, sampai sekarang Sunjaya belum diadili untuk kasus suap dari pihak PLTU ini belum, masih dalam proses penyidikan ya. Dia sudah ditetapkan tersangka untuk kasus ini, kasus pencucian uangnya pada bulan November tahun lalu. Tapi sampai sekarang ini kasusnya belum berkembang ke mana-mana ya, masih lama ini di KPK. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi di KPK. Walaupun bulan lalu sempat ada pemanggilan saksi di Cirebon segala macam, tapi ya tampaknya karena ada COVID juga jadi tertunda ya. KPK sendiri kan sedang mengalami lockdown ya, karena di KPK ada yang positif. Di Cirebon sendiri juga sekarang lagi lockdown juga karena ada beberapa pegawai dan ada kepala dinas yang positif COVID. Jadi mungkin ini juga salah satu yang menyebabkan tertunda juga ini si proses penyidikan dan pengadilannya tertunda. Nah, tapi yang saya sesalkan juga ini beberapa pihak lain, pihak PLTU-nya juga masih saya lihat masih kemana-mana dan masih bebas gitu ya. Ini bisa jadi dia akan menghilangkan barang bukti suapnya atau pencucian uangnya gitu ya. Karena ini transaksinya beberapa layer ya, jadi harus ditelusuri benar-benar gitu ya, karena dia pakai perusahaan palsu, pakai kontrak yang tidak sesungguhnya gitu ya. Ini sangat rawan kalau dibiarkan begini saja, sangat rawan para tersangka itu menghilangkan barang bukti, termasuk juga beberapa oknum camat di dinas juga segala macam, ini termasuk juga di DPRD yang punya kemungkinan besar untuk menghilangkan barang bukti suap dari PLTU ini, karena angka banyak yang disuapnya ya, dan besar juga angkanya gitu, untuk ukuran kabupaten ini besar juga. Yang jelas yang kelihatan itu 10 miliar, yang kelihatan ya, yang di kontraknya 10 miliar, kan yang di luar kontrak yang lain yang belum ditelusuri juga masih belum kelihatan, karena total di Sunjaya saja itu angkanya sekitar, setahu saya udah di angka 48 miliar ya, dari berbagai macam pihak. Jadi ini masih banyak yang perlu ditelusuri juga sih sebenarnya. Mungkin itu saya dulu dari saya, bisa ke yang lainnya. Terima kasih banyak Sawung. Tadi Sawung sempat menceritakan bahwa banyak aktor yang terlibat dalam konstruksi PLTU ini, pembangunan PLTU ini masih bebas. Dan kalau saya tidak salah ingat, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu bahkan, sempat ada cekal yang diterbitkan untuk 2 petinggi dari PT Cirebon Energi Prasarana. Sawung bisa jelaskan lebih sedikit update-nya tentang cekal tersebut, apakah ada hasilnya pengembangannya, dan mungkin bisa diceritakan nama orang yang dikenakan cekal? Ya, ada 2 orang dari pihak Cirebon Energi Prasarana ya, yang dicekal, yaitu Heru Dewanto dan Teguh. Dan setahu saya Heru Dewanto sesudah cekal itu ya, kemudian pihak Cirebon Energi Prasarana mengganti manajemen gitu ya. Saya juga nggak tahu nih bakal upaya mereka untuk menutupi jejak atau apa ya. Dan sampai sekarang juga Heru Dewanto masih banyak berkeliaran di mana-mana, masih jadi pengurus Golkar, membuka acara PII, ketemu sama menteri, ketemu sama presiden. Jadi ya dia nggak keluar negeri, tapi di Indonesia dia ketemu banyak orang segala macam, dan nggak tahu juga ya kalau sekarang dia keluar negeri atau enggak gitu ya. Jadi kayak kurang efektif juga. Dulu di November juga sempat ada ini ya, penyelidikan ke mengambil barang bukti ke Hyundai, ke CEPR, ke tempatnya termasuk Heri Jung, ke tempat tinggalnya Heri Jung. Tapi ya sampai sekarang kita belum tahu pengembangan penyelidikannya seperti apa. Hanya yang kita tahu pemanggilan saksi tetap jalan sih ya, sesudah
sempat bulan Februari ada pemanggilan saksi, bulan kemarin juga ada, tapi ya kita sampai sekarang belum tahu si nasibnya yang dicekal ini seperti apa, dan Heri Jung perpanjangan cekalnya seperti apa juga kita nggak tahu ya. Masih gelap ini ya, apalagi KPK sekarang kan seperti itulah gitu ya. Jadi lebih sulit lagi buat kita untuk tahu sejauh mana penyelidikannya sampai di mana. Makanya kita berkirim surat sebenarnya, pengen tahu ini sejauh mana sih penyelidikannya gitu. Oke, terima kasih banyak Sawung atas update-nya. Tadi saya catat modus yang Sawung ceritakan dalam pencucian uangnya, yang mana saya ingin undang seorang teman dari ICW, Egi, untuk menceritakan lebih lanjut mengenai perputaran uang dan pencucian uang yang dicurigai terjadi dalam kasus PLTU Cirebon ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin minta Egi untuk menceritakan, ini kan kasus korupsi di dalam proyek PLTU Batubara itu tidak cuma satu kali. Sudah ada beberapa kasus yang sudah ada hukumannya juga, dan beberapa investigasi yang sedang going on juga di KPK. Nah, apa sih key finding secara high level yang kita bisa tarik dari kasus-kasus korupsi PLTU ini secara umum? Dan kalau PLTU Cirebon, ini kan lagi-lagi menyangkut perizinan. Dan kita juga tahu bahwa untuk kasus PLTU Cirebon ini, ada akrobat hukum yang tujuannya adalah mempercepat pembangunan, yang ternyata salah satu akrobat hukum tersebut membuahkan sebuah kasus korupsi. Dan ini saya pengen minta bagaimana pendapat Egi mengenai hal ini, khususnya untuk tata ruang, seperti kita bisa lihat di kasus Cirebon ini, serta untuk TPPU-nya juga mohon diceritakan ini. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Wina. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Nah teman-teman, sebetulnya saya nggak akan bisa bicara panjang lebar karena Bung Sawung sudah cerita yang panjang sekali soal kasusnya. Saya mungkin akan sedikit mengomentari dan sedikit menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bung Sawung di awal tadi. Nah teman-teman, pertama saya mau menyampaikan bahwa kasus ini perlu disoroti, pertama-tama karena isunya sangat penting dan memiliki dampak langsung kepada warga sekitar, gitu ya. Mbak Kwina di awal juga sudah cerita bahwa pembangunannya bermasalah, pembangunan PLTU Cirebon 2, dan warga juga pernah mengajukan gugatan karena pembangunannya diduga melanggar rencana tata ruang wilayah, dan proses AMDAL-nya juga tidak melibatkan warga, gitu ya. Dan hal lain adalah kita juga pernah mendengar kasus lain mengenai korupsi PLTU, yaitu PLTU Riau 1, yang mana kasus itu melibatkan aktor-aktor besar, dari menteri, anggota DPR, hingga pengusaha, dan ini justru menunjukkan bahwa proyek PLTU sendiri sudah menjadi bancakan oleh banyak pihak, sehingga kasus-kasus korupsi mengenai PLTU perlu menjadi perhatian kita semua. Dan kedua, gitu ya, kenapa isu ini tidak bisa kita abaikan? Karena dari kasus PLTU Cirebon, kita lagi-lagi bisa melihat dugaan perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Ada Bupati Cirebon, Sunjaya, yang diduga menerima uang terkait proyek tersebut sebesar 6 miliar rupiah. Lalu ada juga petinggi Hyundai Engineering, Heri Jung, yang diduga menyuap Sunjaya untuk perizinan PLTU Cirebon. Dan pada waktu bersamaan KPK juga menetapkan Direktur PT King Property, Sutikno, sebagai tersangka dugaan suap, gitu ya. Jadi lagi-lagi itulah alasan kenapa kita nggak boleh mengabaikan kasus terkait proyek PLTU. Nah, dan ketiga, buat saya ada hal lain yang perlu untuk dijadikan perhatian kita dan dijadikan fokus oleh KPK. KPK perlu menelusuri keterlibatan aktor-aktor lain di dalam kasus ini. Sebagaimana kita ketahui, Bung Sawung juga sudah cerita di awal tadi, dalam persidangan ada nama-nama yang disebut oleh saksi,
seperti pejabat PT CEPR ya, ada Heru Dewanto, ada Teguh Haryono, begitu ya, dan mereka pernah dicekal oleh KPK selama 6 bulan, sehingga adanya nama-nama yang dicekal, walaupun sekarang juga kita masih gelap ya, bagaimana status cekalnya saat ini, tapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi KPK untuk berhenti pada 2 tersangka saja. KPK harus terus menelusuri keterlibatan aktor-aktor lain dalam kasus ini, gitu. Lalu yang terakhir mengenai TPPU, ya betul bahwa KPK juga telah menetapkan Sunjaya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang ya, dan dia kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka TPPU? Karena dia diduga mengalihkan penerimaan gratifikasi yang dia terima dengan menempatkannya di rekening pihak lain melalui nomini gitu. Dan tetapi itu digunakan untuk kepentingannya. Itu yang menjadi soal. Sehingga ia diduga melanggar pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU. Nah, pertama KPK memang harus terus menelusuri dugaan TPPU yang dilakukan oleh Sunjaya. Tapi melalui ini juga saya mendorong KPK untuk terus melekatkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Karena seringkali pelaku korupsi melakukannya secara bersamaan, sehingga kedua hal itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu. Jadi selain oleh Sunjaya, KPK juga bisa terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang oleh tersangka lainnya, yaitu Heri Jung, begitu. Dan ini juga bisa dilakukan kenapa? Karena memang terkhusus untuk Sunjaya predikat crime-nya atau pidana asalnya sudah terbukti. Tapi dalam Undang-Undang TPPU pasal 69 ada ketentuan bahwa pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk bisa menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Begitu. Jadi seluruh tersangka termasuk Heri Jung yang baru ditetapkan ataupun nantinya ada tersangka lain, KPK bisa langsung menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Begitu. Hal ini penting dilakukan karena sekali lagi selain memang seringkali tindak pidana pencucian uang dibarengi dengan tindak pidana korupsi, ini juga akan membantu kita untuk mengetahui aliran dana dari pihak-pihak lain hingga ke pangkalnya, hingga ujung pangkalnya, dan juga untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, gitu. Ya itu perlu kita lakukan untuk memperjelas aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat, gitu. Saya kira itu, Mbak Kwina, singkatnya saya serahkan ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak Yogi, terima kasih banyak Egy. Tadi menjelaskan hal-hal penting yang perlu KPK lakukan dalam pengembangan kasus, dan thank you banget tadi sudah menjelaskan significance dari kasus ini, serta terutama significance dari approach tindak pidana pencucian uang yang digunakan KPK dalam melihat apa saja pengembangan kasus yang mungkin dilakukan, serta siapa saja pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Dan ada satu hal yang sebenarnya saya ingin dalami lebih lanjut. Apakah kita punya informasi, Egy, tentang siapa saja nama yang telah berhasil ditelusuri oleh KPK yang terkena aliran dana ini, yang dilalui aliran dana ini, selain dari nama-nama yang tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Heri Jung serta Sutikno, serta nama-nama yang tadi sudah dicekal, apakah ada aktor lain yang sekarang kita tahu mungkin terlibat dari penelusuran aliran dana ini? Ya, itu juga masih gelap ya, sama dengan keberlanjutan kasus ini, termasuk soal pencekalan tadi, begitu. Tapi yang terpenting, itu juga jadi alasan kenapa tindak pidana pencucian uang harus ikut dilekatkan dan terus ditelusuri supaya aktor-aktor lain yang ikut terlibat bisa kita ketahui secara jelas, begitu. Tanpa itu mungkin bisa jadi kasusnya hanya berhenti di 2 tersangka ini saja, dan kita tentu nggak berharap hal itu terjadi. Jadi sekali lagi itu masih gelap, saya juga nggak bisa menyampaikan karena memang tidak mendapat informasi yang cukup
mengenai itu. Oke, terima kasih banyak Egi. Jadi satu hal yang saya tangkap dari penjelasan Sawung dan dari penjelasan Egi barusan, ini merupakan kasus yang sangat penting dan informasinya juga sangat penting untuk diketahui publik karena ini terkait dengan penyelewengan uang publik dan hampir tidak adanya akuntabilitas dalam pembangunan sebuah proyek yang sangat memakan uang yang cukup banyak, yang ternyata uangnya melipir ke kantong-kantong segelintir elit, dan penanganan kasus ini tidak cukup transparan. Kita tidak cukup tahu banyak informasi, padahal informasi-informasi tersebut sangat penting untuk menalar, terutama ketika aktor-aktornya juga terlibat di dalam proyek-proyek lain yang cukup besar. Nah, saya ingin ngobrolin Hyundai sekarang. And we already have Yijung from Greenpeace South Korea. And I would like to ask you some specific questions about Hyundai accountability. So Hyundai is already determined as a suspect by KPK. And the allegation is bribery. And we know that Hyundai is involved in some other coal-fired power plants projects across Indonesia. So I wonder, is there any accountability that in terms of South Korea, because Hyundai is a South Korean entity, is there any accountability mechanism that Hyundai could be held accountable to in South Korea? And since there are also other dirty projects that Hyundai is involved with, what are the precautions that could be taken? Is there any mechanism that could prevent them or investigate as a precaution whether they also carry out some bribery things in the other projects? So I'll give it to Hyejin and feel free to take this. Okay, thanks for your inviting me in this press conference. And I also prepared some presentation to make you more easily understanding the Korean regulation. I will share the PPT here. Okay, can you see the file? Okay. Yes, as Margarita asked me, there is some regulation in Korea, and I hereby explain you about this. First of all, I will give you the 3 points of this issue. And the first one is a regulation in Korea, and the second one is required evidence under the regulation, and the third one is about the media report in Korea. The first one is relevant to regulation in Korea. This is the regulation, and you can see the very long the title of that. RAW, the Act on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Like other many countries like USA or UK, the FCPA in US and the Bribery Act in UK, this regulation is also established to comply with the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials. So there is four main parts in this act. The first one is purpose. As I mentioned, this regulation is made to carry out the responsibility on the OECD Convention. It stipulates the point that all the Korean companies and commercial companies should not provide some briberies to the foreign officers. So the very first aspect we have to check whether the Sanjaya is included in the foreign public officials.
Yes, of course, because he is a kind of governor of some province. And the third point is criminal liability, and the fourth is joint penalty. Because I couldn't understand the whole context because it's in Indonesia, but I've heard that a lot of you mentioned the Harry Jones name. So in the perspective of legal, she can be considered as a person and a briber on this case. But on the other hand, like Margareta asked me, what kind of charges can be imposed to the Hyundai, the company itself? We have to see the joint penalty. I think I can share the penalty and read it. When it is confirmed and verified that there was a bribery act to the foreign officer, the offender, like Harry John, shall be punished by imprisonment with labor for not more than 5 years in the individual level, and or will be fined not exceeding the amount equivalent to the double of the advantaged amount. It means if there is some advantage from the bribery, they have to disgorge the amount double. And it is also applied to the company. As far as I know, the reason the Hyundai provide this kind of bribery because they wanted to avoid to getting and charges the liquidated damage under the contract. Liquidated damage is kind of a penalty of the contract when the construction is delayed, and the amount is quite high. So they try to make the other people's voices silent to make the construction fast. So that's why we can figure it out how much they can get money by saving the liquidated damage under the contract. So also, as I mentioned, there is a joint penalty clause in this act. It means not only the Harry John, the briber, but also the company Hyundai construction company can be charged with the same amount. As I mentioned, the double of the advantaged amount. So that is the basic scheme of the regulation in Korea. The next one is required evidence, because this regulation, all the laws can be applied to certain situation when it is verified, right? So we need some evidence and clear and confirmed evidence from the case to case, because it's really difficult to find evidence in Korea, right? So, but considering the current situation, we are not sure that the Harry John is kind of considered as a suspicion of this case, or just kind of a person who gives some information about the Soon-jae's case. So we have to clarify that whether the Harry John is suspicious in this case or not. So and the second one is there should be evidence that the way of foreign bribery, like accountant record or the kind of a receipt of exchanging and something like that. And also all the legal liability required the kind of link between the cause and effect. So we have to know that what was the unfair gains from this bribery. Though I mentioned the liquidated damages, it is not sure that the Hyundai intended to save these kinds of money, and there is no evidence which clearly show that point. So we have to dig in a little more about these 3 points. Because as I specified in this PPT, there is only a testimony of Soon-jae. He admitted his bad behavior in the court, as far as I know. So that was my concern about this. And the third
part is the media reporting in Korea. So, last year there was quite several 6 or 8 media reports about this case, and as you can see, the first one, it is focused on the case in July on what happened, and there was some bribery, and you can try to show the real aspect of this kind of coal-fired power plant, this kind of industry thing. But the fun thing is the number 2 media report is tried to give another point of view to the Korean people, like, because the title is about that the Hyundai Engineering and Construction Company was blackmailed and extorted the money from the Sun Jaya because he tried to using and abusing his position. So in this second report, there was no expression of bribery. There was only expression of kind of blackmailed and extorted by the governor of the province. And also the third one is more in the line with the first one. So they mentioned that the reason the Hyundai Engineering and Construction Company gives this kind of bribery is for the reduce the liquidated damage. And also in this report, the journalist mentioned that one of the employee in Hyundai answered that, yes, we know about the case. We tried to reduce the liquidated and stuff like that. But after the journalist tried to contact Momo or the other aspects to the person, he denied his testimony before. So this report mentioned about that point too. And the fourth one, the reason I made this report in this PPT2, at first, this report mentioned that the Hyundai Engineering and Construction Company kind of engaged in the bribery case in Indonesia, but this newspaper company changes the title. There is a suspicious. There is a kind of suspicion, and we'll see the Hyundai could be engaged in this kind of bribery. It means that the Hyundai tried to give some pressure to this journal, and they also tried to control the situation too. So from the perspective of leader in Greenpeace Korea, we try to find some more confirmed and solid evidence in this case. As you can see in the date of this report, it is all the report is made the May last year. And after that period, there is no further evidence from the KPK. We couldn't push this issue in the Korean society. So I think we have to look forward to the KPK's investigation will be resumed soon. So yes, that's the point I'd like to share with you all. And if you have any questions about my PPT, please give me any questions. Okay, thank you so much, Hyejin. So I see a really exciting point about the possibility of holding Hyundai accountable in South Korea, because you have some sort of FCPA, some sort of Foreign Corrupt Practices Act in Korea. Mm-hmm. The question is really about how to push the investigation, how to ensure the chain of custody of the evidence, and establish the elements needed in bringing the case forward. And it's also really interesting to see the media coverage stops after May 2019. And it's quite challenging, I can imagine, to track how the investigation is going when the media doesn't really disclose what is happening internally. I do have 2 questions for you. The first one, who is the authority who have the
who officially could investigate the case? Is it one authority or that multiple agencies? And are they collaborating with the Indonesian agency, especially in this case? And the second one is with relation to the Indonesian case. So we have 2 pending docket right now, and there's only 1 case that is already concluded, which is the case of official title. But there are also 2 other pending cases. Are you aware of any previous precedents where bribery cases is handled transnationally, collaboratively between, for example, Indonesian corruption agency with the Korean investigators, some sort of Interpol's RIACON kind of thing? Yeah, I think for the question 1, you mentioned that which is the authority who handling this case. Yeah, basically the Korean prosecutor will proceed this case in case there is some report or there is a kind of evidence they can start the investigation. And also there is a possibility to collaborate with the Indonesian government or any other authority. But the point is, it is important how the evidence is solid. But from the perspective of the Korean government or prosecutors, there is no single evidence in Korea which is officially provided. For example, we tried to get some evidence regarding the US dollar is engaged in this case, but because of the confidentiality and also there is no official evidence provided by the KPK, we cannot provide anything to the government. Not even only merely having a statement, testimony of the Sunjaya in the court, it is, I can say that it's not that strong evidence to make the Korean prosecutor start the investigation. Because so that's why I'm worried about. And even though the Korean prosecutor have authority to start the investigation, there is no single evidence in Korea which is provided by the. So that's why I am waiting for the result of the KPK. So as far as I understand, if there is any result or sentence from the KPK, we can maybe copy the evidences regarding the case, something like that. And the second question you asked me about the collaboration between the Indonesian and so for the bribery case, frankly speaking, I don't have any idea about that because this kind of collaboration is conducted within the prosecutor. So, but if there is a clear evidence in KPK and there is some pressure from the Korean society that digging the case, I think they can collaborate with this. Thank you so much, Yejin. So, teman-teman, saya akan memberikan sedikit ringkasan dari apa yang disampaikan Hyejin. Menarik sekali. Jadi ternyata Korea Selatan memiliki undang-undang pemberantasan suap yang khusus berlaku untuk transaksi bisnis internasional kepada foreign officials, dan terdapat kemungkinan untuk mengenforce perundang-undangan ini, akan tetapi ternyata hingga sekarang di Korea, jaksa di Korea itu belum menemukan adanya satu bukti permulaan yang cukup untuk memulai investigasi terhadap Hyundai. Nah, ini yang kemudian menjadi relevan bagi kita juga di Indonesia untuk memastikan bahwa investigasi di KPK itu betul-betul bisa mempertahankan chain of custody dari alat buktinya dan berkolaborasi juga dengan penegakan hukum di Korea yang memungkinkan untuk investigasi lebih lanjut Hyundai. Nah, tadi Hyejin juga sampaikan bahwa
dari sisi pemberitaan media, ada suatu tantangan juga di mana beberapa pemberitaan itu kebanyakan terjadi pada bulan Mei 2019, akan tetapi mulai dari Mei 2019 sampai sekarang tidak ada pemberitaan lagi yang bisa kita duga juga sepertinya ini tidak menjadi suatu hal yang terfollow up dengan baik di media di Korea Selatan. Nah, kita sudah bicara banyak mengenai akuntabilitas, mengenai perkara-perkara korupsi yang terkait, mengenai tren korupsi di dalam kasus PLTU, dan bagaimana itu bisa inform us dalam menalar kasus ini. Sekarang saya ingin ke Iwang. Iwang atau Meiki ini ya, dari Walhi Jawa Barat yang sedari PLTU 1 bahkan ya kalau nggak salah, dari PLTU 1 sampai kemudian ada rencana ekspansi PLTU Cirebon 2, 1x1000, sampai sekarang konstruksinya sudah 76%, hampir selesai, itu terus mendampingi masyarakat dan terus merasakan bagaimana dampak sehari-hari di lapangan. Jadi saya rasa tidak lengkap obrolan kita hari ini apabila kita tidak mengupdate pemahaman kita bersama tentang bagaimana dinamika di lapangan. Jadi saya ingin persilahkan Iwang atau Meiki, silakan untuk langsung menceritakan kepada kita semua tentang apa yang sekarang terjadi di lapangan. Ya, terima kasih Kuina. Sebelumnya ini host izin aku mau tampilkan screen ya PPT ya. Soalnya nggak bisa, ini harus host kayaknya. Mutia bisa. Udah Kang, udah lagi, silakan. Udah aku setting, coba lagi. Oke. Sudah tampil Kak? Udah. Sekali lagi terima kasih Kuena atas waktu dan selamat siang teman-teman media serta teman-teman yang lain. Tadi sudah banyak mendengarkan sisi gelap PLTU Cirebon 2 ini melakukan tindak korupsi yang menjerat ex-bupati Cirebon. Saya ingin sedikit menggambarkan secara sederhana bagaimana situasi di masyarakat yang tadi sudah dibilang juga oleh Kuina dan teman-teman yang lain. Selama ini saya mencoba mendampingi masyarakat terdampak dari infrastruktur tenaga listrik PLTU Batubara Cirebon 2. Nah, ini salah satu ekspansi proyek yang dicanangkan oleh Jokowi yang dirangkum dengan proyek strategis nasional yang dimana proyek ini berlokasi di Cirebon dengan kapasitas 1000 kali 1 kali 1000 megawatt Jawa Barat, dan proyek ini membutuhkan lahan seluas 204,3 hektar yang dimana menyebabkan perubahan fungsi kawasan. Tentunya ini menghilangkan terhadap petani tambak garam, petani tambak ikan, juga lahan area persawahan atau padi, ya, area tangkap bagi nelayan dan area mangrove yang dimana kawasan ini berubah fungsi gitu ya, berubah fungsi yang akhirnya aktivitas bagi beberapa komunitas yang barusan saya sebutkan ini mengalami kesulitan malah tergerus atau hilangnya mata pencaharian. Selain perubahan fungsi, ini juga proyek PLTU ini berdampak terhadap sosial.
Pertama, memunculkan hilangnya mata pencaharian masyarakat, yang dimana tadi beberapa kawasan yang berubah fungsinya menyebabkan kesulitan akhirnya masyarakat untuk beraktivitas dan berdampak terhadap mata pencahariannya. Menciptakan kemiskinan pun gitu ya, akhirnya itu bagian dari dampak ketika tidak ada lahan yang tadinya mereka bertani, mereka mencari ikan gitu ya dan lain sebagainya. Terus menimbulkan pengangguran bagi masyarakat di sekitar proyek, meningkatkan kriminalitas, berubahnya kultur. Nah ini juga terjadi, bagaimana kultur di masyarakat yang tadinya kearifan lokal yang ada di daerah tersebut itu masih baik, tapi ketika ada proyek ini banyak pendatang-pendatang baru dengan kultur-kultur yang baru, sehingga itu mempengaruhi terhadap situasi kultur di masyarakat sekitar, dan tentunya menyebabkan konflik sosial di masyarakat, di antar masyarakat terdampak. Nah ini ada beberapa klasifikasi di tabel yang dimana kita pernah melakukan wawancara atau riset ya, penelitian kecil kepada masyarakat terdampak, yang dimana kita bagi 3 klasifikasi. Pertama, jenis mata pencaharian per musim, ada jumlah lahan yang kehilangan, dan jumlah pekerjaan yang hilang. Di sini kita bisa lihat di pembuat garam yang memiliki luas lahan kurang lebih 3.500, itu hilang kawasannya sampai 237 orang gitu ya, tergerus karena proyek. Terus juga di kurang lebih di luas 7.500 meter kubik ini ada 111 gitu ya, petani tambak yang kehilangan lahan yang selama ini menjadi mata pencaharian. Hal yang sama bagi petani, ini ada 31 orang di 3.500 meter kubik, dan di luas 7.500 itu ada 28 orang kehilangan lahan untuk bertani ikannya. Hal yang sama juga terakhir di petani padi sawah. Ini sekitar 31 orang kehilangan kawasan karena tergerus oleh proyek infrastruktur ketenaga listrikan PLTU Batubara Cirebon 2. Nah, ini adalah salah satu case ya, yang dimana ketika kita tanya beberapa nelayan tradisional di sana, kenaikan biaya operasional ini sangat dirasakan sekali dampak dari pembangunan PLTU Cirebon 2, yang dimana sebetulnya ini tidak jauh. Tadi Bung Sawung pernah sempat menyampaikan di awal, PLTU 1 sangat berdampingan sekali, sudah nelayan terganggu gitu ya oleh PLTU 1 yang sudah beroperasi, ditambah sekarang nelayan diganggu juga gitu wilayah tangkapnya oleh pembangunan proyek Cirebon 2 PLTU 2. Ketika kawasan tangkapnya terganggu, maka nelayan tradisional harus semakin jauh lagi gitu ya. Ini ada beberapa tempat baru mereka untuk mencari ikan yang tadinya di daerah sini gitu ya, di daerah bibir-bibir pantai, karena nelayan bukan nelayan besar tapi nelayan tradisional, sehingga mereka harus mencari ke wilayah-wilayah lain, mencari tempat-tempat baru gitu. Kurang lebih 10 km mereka harus lebih jauh lagi mencari tangkapan ikannya, karena di daerah sekitar PLTU itu keluhan mereka menyampaikan jaring tangkap mereka itu terganggu oleh jangkar-jangkar tongkang batu bara,
yang PLTU1 dan limbah kimia dari pembangunan proyek PLTU2, sehingga ikan sangat sulit sekali dicari dan mereka harus lebih jauh lagi mencari ikan. Itu salah satu case dari perwakilan nelayan yang ada di Kanci di Kecamatan Astana Japura. Nah, kemudian konflik sosial ini juga terjadi di masyarakat lokal, gitu ya, yang dimana ketika ada kesempatan bekerja, ini akhirnya masyarakat berebut dan pernah terberitakan di 2019 kemarin itu terjadi tawuran pekerja proyek PLTU Cirebon 2, dan ini kita juga tidak melihat bagaimana mitigasi dari perusahaan ketika situasi ini terjadi. Malah kami menduga dan terkesan itu dibiarkan terjadi tanpa memberikan solusi yang memang solutif bagi masyarakat di lokal, ya. Nah, PLTU1 yang sudah beroperasi ini beberapa perwakilan petani tambak garam dan juga beberapa perwakilan nelayan menyampaikan bahwa dampak terhadap lingkungannya ini sangat betul-betul dirasakan. Bagaimana kualitas garam yang tadinya sebelum ada PLTU1 yang berproduksi ini cukup baik, cukup tidak terganggu, baik-baik saja, tapi ketika ada PLTU1 yang sudah beroperasi, ini kualitasnya sangat jelek dan sehingga berdampak terhadap harga jual. Ditambah dengan proyek PLTU2 yang dimana meskipun belum beroperasi, tapi debu-debu dari pembangunannya ini berlarian kepada kolam-kolam tambak garam, ikan, dan juga abunya itu mencemari daerah pertanian mereka, baik padi, tambak ikan maupun tambak garam. Nah, hal yang sama tidak hanya di petani atau di petani tambak garam maupun petani ikan, tapi di laut pun juga ini terjadi. Bagaimana PLTU ini limbahnya langsung digelontorkan ke laut yang akhirnya mencemari dan tadi berdampak terhadap nelayan tradisional yang akhirnya kesulitan mencari ikan di daerah sekitar desa mereka, ya, atau kampung mereka. Nah, tadi kalau berbicara upaya sudah disinggung oleh Bung Saung dan Bung Egy juga, beberapa upaya ketika masyarakat tidak merasa dilibatkan, tidak ada transparansi dan partisipasi dalam rencana, baik dalam penyusunan dokumen perizinan, maka beberapa upaya ini dilakukan oleh komunitas yang sangat keberatan atau menolak adanya pembangunan PLTU1 maupun 2 yang ada di daerah mereka. Tadi sudah disinggung bagaimana gugatan izin lingkungan oleh Bung Saung, sempat menang tapi akhirnya terbit izin-izin lain yang akhirnya itu berdampak terhadap terus operasinya PLTU 1 maupun PLTU 2 Cirebon 2. Aksi-aksi sangat sering sekali dilakukan oleh masyarakat atau komunitas terdampak baik di lokasi maupun juga dalam proses-proses pengawalan gugatan. Dan selain itu melakukan juga pengaduan kepada pemberi pinjaman, salah satunya Japan Financing, ya, yang dimana keterwakilan masyarakat membuat surat, melontarkan surat kepada lembaga-lembaga keuangan yang meminjamkan uangnya terhadap proyek PLTU Cirebon 2 ini. Namun di sisi lain tadi bagaimana konflik sosial, terus juga bagaimana
intimidasi dan lain sebagainya, ini juga diperkuat dengan hal-hal yang melemahkan gerakan komunitas atau masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan memperjuangkan kesejahteraan serta sosial masyarakat mereka. Di sisi lain itu kelemahan itu terjadi karena bujuk rayu dan hasutan ini sangat tinggi sekali. Itu tidak hanya terjadi di Cirebon, sebetulnya di beberapa case masyarakat yang keberatan terhadap pembangunan PLTU sering sekali terjadi seperti ini, iming-iming atau janji-janji gitu ya, itu sering sekali juga ditawarkan atau dilakukan oleh beberapa oknum baik dari perusahaan ataupun juga orang yang ditugaskan oleh perusahaan. Adapun juga bentuk imbalan gitu ya, yang biasa disebut itu kompensasi gitu ya, bentuknya biasanya berupa uang dan juga ancaman maupun juga intimidasi. Ini sangat kencang sekali di masyarakat ya, sehingga apa yang selama ini dilakukan oleh komunitas atau masyarakat terdampak seringkali akhirnya sedikit kendor karena hal-hal yang seperti ini sangat tinggi sekali terjadi di masyarakat lokal. Nah, kami melihat bahwa batubara kotor sama dengan permainan kotor karena banyak hal tadi sudah disinggung, sudah disampaikan oleh Bung Saung, Bung Egi, dan beberapa teman dari Greenpeace gitu ya. Maka kami melihat hal yang sama, sepakat ini bagaimana pentingnya gitu ya. Sisi lain gratifikasi atau suap ini terjadi dan ini tidak satu kali, baru satu kali terjadi kasus seperti ini. Sebelum Riau 1 juga terjadi, di Indramayu pernah terjadi gitu ya. PLTU 1 juga pernah yang menjerat Bupati Indramayu dan disusul oleh Riau dan sekarang Cirebon. Jadi menurut kami sangat penting sekali gitu ya, bagaimana teman-teman terus menyoroti kasus ini, selain bagaimana gambaran umum juga di masyarakat bahwa PLTU ini tidak mensejahterakan, tidak menyehatkan, dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekitar daerah proyek. Maka kami punya sikap serta rekomendasi hentikan proyek pembangkit listrik batubara Cirebon 2, tarik semua pembiayaan proyek tersebut, hentikan pembiayaan batubara kotor, dan berhenti menjadi penjahat itu. Kira-kira Wina itu yang bisa saya sampaikan, gambaran sederhana di masyarakat gitu ya, dan tentunya banyak salam dari masyarakat. Selain KPK bisa mengusut secara tuntas, bagaimana juga ini bisa bisa ditelusuri beberapa nama atau oknum-oknum lain yang tadi masyarakat pun juga menduga di pemberi izin pun juga itu terjadi, menerima, terus juga di anggota-anggota dewan sebagai wakil mereka pun juga ini diduga juga ada alirannya. Maka mereka menyampaikan tolong sama-sama dibantu oleh semua lembaga atau jaringan untuk terus mendesak KPK supaya mengusut tuntas. Kira-kira begitu, Wina. Terima kasih. Baik, terima kasih Iwang. Terima kasih sekali sudah menyampaikan keadaan dari lapangan dan juga sudah menyampaikan harapan dari masyarakat untuk KPK terutama supaya bisa mengusut tuntas kasus ini dan mengembangkan perkara hingga ke orang-orang yang terlibat juga di level lokal. Saya ingat di beberapa pemberitaan tahun 2019, kalau nggak salah KPK ada menyebut keterlibatan dari Camat Astana Japura. Dan itu salah satu aktor yang sangat terlibat dengan dinamika di grassroots, di akar rumput, di masyarakat. Termasuk dalam keseharian masyarakat, dalam menyampaikan
komplain, menyampaikan ketidaksetujuan, menyampaikan aspirasinya dalam semua level perizinan. Jadi ini adalah suatu demand yang saya rasa sangat relevan, bahwa dari masyarakat lokal pun terdapat banyak keinginan supaya kasus ini betul-betul bisa dituntaskan. Kebenaran materialnya mengenai peredaran uang yang beredar dalam perizinan, bagaimana uang tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan, itu juga seharusnya segera ditelusuri dan disampaikan secara transparan kepada semua pihak, apalagi kepada masyarakat yang menerima dampak. Nah, sekarang saya ingin buka sesi tanya-jawab. Saya persilahkan untuk teman-teman wartawan yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita di sini. Silakan untuk langsung. Saya belum lihat ada pertanyaan di kolom chat. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa raise hand, dan Mutia akan bantu fasilitasi. Ada yang ingin menyampaikan klarifikasi atau pertanyaan untuk Walhi Eknas, Walhi Jabar, ICW, dan Greenpeace Korea? Oke, kita tunggu 5 menit ya mungkin. Apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan raise hand, seperti yang tadi Mutia sampaikan. Mungkin saya sambil summary apa saja highlight yang bisa kita dapatkan dari kasus PLTU Cirebon ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita, kasus korupsi dalam perizinan proyek-proyek besar, di mana resign itu sih? Proyek PLTU batubara di Indonesia itu tidak cuma satu kali terjadi. Kita sudah lihat di Riau, lalu kita lagi di Cirebon, dan mungkin tren ini sebenarnya ada. Cuman seberapa besar kemampuan investigasinya, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Dan hal kedua adalah saya tangkap hampir semua teman-teman menyatakan menyayangkan sedikitnya transparansi, sedikitnya update yang disampaikan oleh KPK kepada masyarakat mengenai bagaimana progres penanganan kasus ini. Dan hal lainnya adalah adanya sebuah dorongan yang kuat dari teman-teman, bahkan dari masyarakat terdampak, untuk melihat kasus ini betul-betul dikembangkan dengan baik. Fakta material mengenai penelusuran aliran uang yang terkait dengan PLTU Cirebon 2 dan siapa-siapa saja yang terlibat, itu seideal-idealnya betul-betul tuntas. Dan kasusnya jadi. Jadi ini suatu dukungan publik saya rasa, tapi juga pengingat untuk KPK untuk betul-betul melakukan penelusuran investigasi kasus ini sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah perlunya kolaborasi atau mendorong penegak hukum di Indonesia dan Korea untuk saling update, untuk melakukan juga investigasi Hyundai terutama di Korea, dan juga aktor-aktor terkait lainnya yang mungkin berada di luar Indonesia. Jadi 4 hal itu yang saya dengar berkali-kali disampaikan oleh hampir semua narasumber kita.
Meiki ingin menambahkan sesuatu, dan sebelum Meiki menambahkan, ini juga ada yang menyampaikan pertanyaan, kolaborasi apa yang sudah dan akan dilakukan teman-teman aktivis lingkungan di Korea dan Indonesia dalam menghentikan proyek-proyek energi kotor, utamanya di tengah regulasi pemerintah dan DPR yang anti terhadap lingkungan, semisal mulai dari Omnibus Law, Cipta Kerja, hingga RUU Minerba. Saya persilahkan langsung dari Meiki dulu. Dan untuk pertanyaannya, yang lain yang ingin menyampaikan, silakan raise hand. Silakan Meiki. Iya, makasih Mbak Kwina. Saya sih hanya udah disampaikan sebenarnya tadi Mbak Kwina. Sebenarnya kan hanya menambahkan juga menegaskan tadi yang Mbak Kwina sampaikan bahwa secara organisasi kami kan banyak berhubungan dengan warga terkena dampak, bahkan sampai pada saat isu kasus penyuapan ini belum terjadi, itu warga sendiri sebenarnya yang mendorong bahwasannya ada dugaan potensi praktek-praktik korupsi di PLTU, di proyek PLTU Cirebon 2 ini. Dan sudah waktu itu kami sudah sampaikan juga, sempat membantu warga untuk menyampaikan isu korupsi ini kepada KPK dan institusi terkait. Nah, waktu itu nggak ada tanggapan sampai akhirnya terjadi kasus suap ini. Nah, oleh karena itu kan maksud dan tujuan dari konferensi pers ini sebenarnya pengen menegaskan lewat surat gitu, di mana surat ini juga mendapat dukungan dari kawan-kawan NGO di Indonesia dan Korea Selatan, supaya KPK ini mengusut dan mengungkap tuntas gitu isu suap ini ya, yang melibatkan salah satu perusahaan Korea Selatan yang menjadi kontraktor dalam pembangunan PLTU 2. Nah, selain mengusut dan mengungkap tuntas, juga itu tidak hanya nama-nama yang sudah disampaikan oleh KPK sebelumnya, seperti nama-nama Heri Jung dan 2 petinggi dari PT Cirebon Energi Prasarana, PT CEPR, ya, yang kita sebut saja Heru Dewanto, Teguh Haryono gitu. Tapi juga mengusut tuntas sampai ke di bawahnya, sampai bahkan ke level-level aparat, level-level pejabat di tingkat lokal, karena mereka semua terkait dalam praktek itu. Paling tidak mereka menjadi kaki tangan lah, seperti itu. Nah, ini kan supaya menjadi tendensi yang baik di mana kita tahu bersama sebelum kasus ini kan sudah banyak kejadian-kejadian praktek korupsi di sektor ketenagalistrikan, khususnya PLTU batubara itu sendiri gitu. Jadi tujuan kami juga mendesak gitu ya. Jadi kami memang memahami banyak PR KPK gitu. Tapi paling tidak tentunya ini sudah menjadi keurusan KPK ya, untuk melanjutkan kembali program-program kerja-kerja pengusutan dan pengungkapan yang telah diungkap oleh komisioner KPK di periode sebelumnya untuk dilanjutkan. Kami kan melihat ada tendensi seperti itu, seakan-akan tidak dilanjutkan tuh oleh periode yang sekarang. Nah, ini kami mendesak supaya kasus penyuapan ini, kasus korupsi ini diusut tuntas dan juga disampaikan perkembangannya gitu oleh KPK. Seperti itu Mbak Kwina yang pengen saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak Kang Meiki. Terima kasih banyak sudah mengingatkan mengenai surat yang dikirimkan. Saya lupa mention banget bahwa selain menyampaikan desakan ini lewat konferensi pers ini, ada surat yang memang sudah dikirimkan oleh teman-teman
Walhi, lalu ICW, lalu bersama juga dengan Koalisi Bersihkan Indonesia, kalau saya nggak salah, bulan lalu ya, kalau nggak salah Kang Meki. Atau, iya bulan lalu ya, Agustus ya. Suratnya sendiri memang belum kami kirimkan karena terkendala COVID juga, terkendala COVID. Jadi ya sekaligus di event konferensi pers ini menjadi momentum, menjadi momen bahwasanya kami akan berkirim surat untuk mendesak ke KPK supaya mengusut tuntas dan juga menyampaikan hal-hal perkembangan baru lah, setidaknya seperti itu. Baik, jadi surat tersebut akan dikirimkan bertepatan dengan konferensi pers ini ya? Iya, betul. Siap. Oke, terima kasih atas informasinya. Dan ini ada satu pertanyaan dari VOA, Voice of America, tentang kolaborasi yang sudah dan akan dilakukan aktivis lingkungan di Indonesia dan Korea untuk menghadang proyek-proyek energi kotor, terutama dengan perubahan regulasi sekarang. Mungkin saya bisa minta tolong Egi atau Saung untuk menjawab. Bung Saung aja mungkin ya. Silakan. Ya. Kita masih berkolaborasi ya, terutama menghentikan beberapa proyek yang entah perusahaannya ataupun pendanaannya berasal dari Korea. Yang sekarang kolaborasi bareng juga dengan teman-teman yang ada di sana juga. Ini juga sebenarnya kita kolaborasi ya untuk proyek ini dengan teman-teman yang berada di Korea, termasuk kita berusaha menghentikan pendanaan dari banknya yang ada di sana. Dan seperti kita tahu di Indonesia itu tidak ada pembangkit yang pembangkit PLTU ya, terutama PLTU besar seperti PLTU Cirebon ini, tidak ada pembangkit yang bisa dibiayai oleh perbankan dalam negeri. Semuanya pasti pembiayaannya mengandalkan pembiayaan dari luar. Makanya kita ke Korea juga meminta mereka menghentikan pendanaannya ke PLTU. Dan sejauh yang kami tahu, sampai saat ini akhirnya sesudah ini kalau nggak salah Cirebon ini proyek terakhir yang dibiayai oleh Keksim ya. Terakhir dia membiayai proyek ini. Sesudah proyek ini tidak ada lagi proyek PLTU yang akan dibiayai oleh Keksim gitu ya. Tapi yang lain masih ada bank lain di Korea akan membiayai ya. Kita berusaha mencegah bank lain juga membiayai proyek-proyek lain. Dan kita juga sebenarnya mendorong mereka mencabut pendanaannya dari bank ini karena dari proyek ini karena kita tahu uang yang mereka keluarkan itu mengalir juga untuk suap gitu ya. Yang kita tahu juga kalau kasus ini nanti jalan ke pengadilan dan terbukti, yang pasti ada terjadi sesuatu lah terhadap pihak-pihak yang diberi pinjaman oleh bank tersebut gitu ya. Dan untuk proyek-proyek lain kita juga masih kerjasama untuk menghentikan pembangunan PLTU di tempat lain juga ya. Yang pasti kalau yang di Korea sendiri, setahu kami mereka tidak akan biayai lagi PLTU baru ya. Untuk PLTU yang di luar negara mereka itu masih diperdebatkan lah yang akan dibangun atau enggak. Tapi kalau yang sudah pasti nggak akan di tempatnya sendiri dan nggak akan teknologi di bawah ultra superkritikal gitu ya. Itu yang mereka bilang ya. Gitu. Meki mau menambahkan? Oke, ya terima kasih. Menegaskan dengan Saung, memang bentuk kolaborasinya itu sudah lumayan lama lah kita lakukan ya, terutama dengan teman-teman di Greenpeace Korea Selatan. Bagaimana teman-teman di sana menyambungkan apa yang kami keluhkan, apa yang warga terdampak keluhkan, termasuk juga terutama di isu kasus penyuapan ini ke parlemen di Korea Selatan. Karena ini yang membedakan, ini justru yang sebenarnya cerminan juga untuk kita sendiri di saat misalnya Korea Selatan ini di Korea Selatan sendiri isu ini
menjadi bahan bahasan dengar pendapat oleh parlemen di sana. Sementara di sisi lain di kita hanya adem ayem aja, tidak menjadi satu kasus yang heboh seperti itu ya. Di tengah-tengah kampanye dan upaya pemerintah yang katanya pengen memberantas korupsi, tapi itu tidak dijadikan satu tendensi apa-apa oleh pemerintah Indonesia dan DPR RI sekalipun seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk kolaborasinya salah satunya di tataran praktik seperti itu. Kawan-kawan Greenpeace Korea Selatan membantu kami untuk menyampaikan apa yang terjadi, apa fakta-fakta yang terkuak itu kepada parlemen di Korea Selatan. Jadi lewat acara, kalau di kita itu dengar pendapat lah, dengar apa di DPR itu apa sih, rapat dengar pendapat seperti itu. Nah, di kita kan sama sekali tidak ada seperti itu, tidak ada respon sekalipun dari pemerintah dan juga DPR RI. Jadi itu bentuk-bentuk kolaborasinya, selain juga kampanye ya, selain juga kampanye bersama untuk mengangkat isu bagaimana praktik kotor ini terjadi di proyek-proyek energi kotor PLTU batubara. Itu saja Mbak Wina, tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Kang Meki. Mungkin terkait dengan kolaborasi ini yang sebenarnya lebih relevan untuk dicari tahu, dan ini hal yang teman-teman wartawan lebih punya banyak akses sebenarnya, adalah bagaimana kolaborasi di antara penegak hukum Indonesia dengan penegak hukum Korea, karena itu memungkinkan dilakukan kolaboratif investigation, terutama dengan temuan-temuan bukti yang notabene konfidensial, yang itu bisa ditindaklanjutinya adalah antar penegak hukum. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi yang juga sangat relevan, mungkin saya lempar ke Iwang atau Meki. Apakah sampai detik ini konstruksi PLTU Cirebon 2 masih berjalan? Seberapa besar kemungkinan PLTU ini benar-benar dibatalkan? Silakan Kang Meki atau Kang Iwang untuk update dari lapangan. 76% ya kalau nggak salah. Ya, mungkin nanti Kang Meki juga menambahkan. Kebetulan kami baru seminggu ke belakang, baru dari lapangan, dan masih terlihat aktivitas di lapangan. Betul sekali apa yang disampaikan Mbak Wina barusan. Mungkin sekarang sudah melebihi dari itu ya, 80%. Kondisi saat ini PLTU Cirebon 2 itu sedang berlangsung gitu. Dan sejauh mana atau seberapa besar kemungkinan PLTU ini dibatalkan, memang kami juga memprediksi mungkin saja. Kalau berbicara mungkin saja ya, tapi tergantung bagaimana di tingkat kebijakan itu sendiri. Yang pertama, kemungkinan kita kalau memang semangatnya ini, kalau dikaitkan dengan semangat pemerintah juga untuk mengalihkan energi kotor ke energi bersih, energi baru terbarukan, maka ya kemudian energi kotor ini akan bisa sangat mungkin sekali untuk ditinggalkan gitu ya. Meskipun juga energi baru terbarukan ini belum bisa menjawab bagaimana situasi kesejahteraan di masyarakat sekitar terdampak kan gitu. Kalau berbicara kemungkinan yang selanjutnya juga kemungkinan besar kalau memang kasus korupsi ini terjadi sampai KPK betul-betul serius mengusut secara tuntas, karena selain 2 yang pernah dirilis oleh KPK, tadi Kang Meki juga menyampaikan aparat-aparat lokal pun juga ini diduga juga terlibat, kayak Camat Cibeber gitu ya, terus juga beberapa oknum pihak kepolisian gitu ya, oknum-oknum tokoh yang berpengaruh di situ. Tapi sejauh mana keseriusan KPK ini mau sampai mengusut ke akar-akarnya. Jadi itu kiranya ya, kalau berbicara kemungkinan ini ya kita bisa melihat dari sisi kebijakan itu sendiri.
Tapi kemungkinan yang lain, prediksi kita, karena ini adalah salah satu proyek yang direncanakan oleh orang nomor 1 di Indonesia, gitu ya, maka sejauh mana itikat baik juga Presiden kan gitu untuk mengalihkan dan memperkuat untuk menghilangkan energi kotor ke energi baru terbarukan sesuai di yang tertuang baik di RUET gitu ya, dokumen RUET maupun juga di RUU PTL nya pemerintah gitu. Kang Meki mungkin mau ada yang ditambahkan, silakan. Ya, nambahan dari saya memang konkretnya di lapangan itu tadi sudah disampaikan Mbak Kwina, sekitar sudah proyeknya itu sudah berjalan 76%. Kami realistis saja, memang peluang untuk benar-benar dibatalkan ini sudah semakin kecil ya. Tapi paling sebenarnya begini, apa yang sudah terjadi di PLTU 2 batubara yang berdampak terhadap lingkungan dan sosial juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok lewat praktek-praktek korupsi dan penyuapan, ini bisa menampar para institusi lembaga-lembaga keuangan luar negeri, baik di luar negeri maupun Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri, bahkan pemerintah Korea Selatan ini, betapa kotornya proyek-proyek PLTU batubara ini, yang harapannya menjadi pertimbangan untuk tidak membangun lagi, menambah lagi PLTU baru seperti itu. Jadi cukuplah PLTU Cirebon 2 ini menjadi contoh betapa kelamnya proyek-proyek PLTU batubara yang di skala mikro itu sudah terjadi dampak lingkungan dan sosial. Dan skala makronya secara global ini kan menjadi satu aspek gitu ya yang berdampak terhadap kelangsungan, kalau kita berbicara misalnya kelangsungan hidup umat manusia planet bumi ini menjadi terancam karena ya akan meningkatkan secara keilmuan akan mendapatkan peningkatan laju emisi yang ujung-ujungnya perubahan iklim. Kan di isu perubahan iklim ini udah isu yang sudah sangat apa istilahnya udah sangat mengemuka di internasional, sementara di kita isu perubahan iklim masih dianggap apa sih itu, masih jauh kok gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah Indonesia sendiri, harus bikin komitmen, tapi komitmennya di tataran praktik implementasi tidak dilaksanakan. Komitmen mengurangi emisi secara nasional dan internasional, tapi di sisi lain menambah PLTU baru seperti itu. Itu sih tambahan dari saya. Atau Yejin mungkin bisa menambahkan untuk apa yang pertanyaan sebelumnya, praktek-praktek kolaborasi itu, Mbak Kwina, mungkin ya. Yejin, do you have something to add? So there is a question about the collaboration between Indonesia and South Korea or other countries in this kind of cases in stopping the development of coal-fired power plants. And there's also another question about the possibility of cancellation of Cirebon 2 coal-fired power plant in this case. So if you have something to add, feel free to add right now. For example, if there was a kind of bribery happened in Korea, there was just some regulation that this kind of company cannot participate in the bidding from the project launched by government. So this is kind of very, how can I say that, very substantial and very strong regulation to the company like Hyundai. But frankly speaking, this overseas power plant is proceeded with the product financing, right? So there could be a contract clause like this if the construction company breaches the applicable regulation in that
place, they can be the contract can be terminated. So it means they cannot get some run in the right time. So we can also, if there is just some solid evidence, confirmed by the KFK, we can contact the wrong entities like the K-Sure or other bankers, big bankers, with who is participated in this project. But about the restriction, like Margaret mentioned, the canceling the registration like that, it cannot be applicable in this case, I think. Oke, terima kasih banyak Hyejin. Jadi tadi Hyejin cerita bahwa ada beberapa hal yang bisa terjadi terhadap Hyundai apabila memang terbukti melakukan penyuapan, yaitu tidak bisanya berpartisipasi dalam bidding untuk proyek-proyek di luar negeri yang serupa, serta kontraknya pun bisa diterminate. Nah, ini dua hal yang sangat krusial, terutama terkait dengan peran EPC kontraktor, Hyundai salah satunya, di dalam proyek-proyek, hampir semua proyek PLTU kita. Jadi sebenarnya ini sebuah tindak lanjut yang memang kalau misalnya KPK bisa sukses dalam menginvestigasi dan berkolaborasi dengan penegak hukum di Korea Selatan, saya rasa dampaknya akan sangat besar, terutama kepada untuk memberikan pesan kepada EPC kontraktor dari luar negeri, dari luar Indonesia, bahwa ini sesuatu yang bisa diawasi oleh publik dan pada akhirnya bisa di-enforce. Dan kalau misalnya memang ini tidak bisa di-enforce, ini juga bisa memberikan pesan yang cukup negatif sebenarnya kepada para EPC kontraktor yang nakal. Dan untuk sekarang memang, ada tambahan dari Egy, sorry. Egy, silakan ada tambahan disampaikan, mungkin sekaligus closing statement kali ya. Ya, tambahan sedikit, terima kasih Mbak Vina. Ya, saya terpantik aja karena tadi diskusinya sudah bicara soal kejahatan lintas negara ya. Betul bahwa hal itu juga yang sebetulnya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum di kita, dalam hal ini KPK. KPK sebetulnya bisa aktif berkomunikasi dengan aparat penegak hukum di Korea untuk terus mengusut kasus ini. Dan kita perlu ingat juga bahwa pernah ada contoh kasus dalam hal ini. IKTP misalnya, KPK ketika itu intens komunikasi dengan FBI, sehingga FBI membantu KPK untuk menyita atau dapat memeriksa Johannes Marlim. Itu di masa yang lalu ya. Dan bukan nggak mungkin hal itu juga dilakukan dengan aparat penegak hukum di Korea. Gitu. Nah yang kedua, terkait dengan TPPU ya, saya sendiri nggak tahu pasti metode yang digunakan oleh KPK saat ini dalam kasus yang kita bicarakan sekarang seperti apa. Tetapi jika memang ada hambatan dalam prosesnya, buat saya penekanan KPK memang harus pada metode follow the money, gitu. Jadi di sini KPK nggak lagi mengandalkan keterangan saksi atau tersangka, tapi benar-benar melakukan investigasi mengikuti aliran uangnya. Kalau kita bicara soal metode konvensional yang lama, biasanya APH memanggil puluhan saksi untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang. Tapi dalam kasus ini, sebaiknya buat saya, jika memang kesulitan, sekali lagi KPK menerapkan metode follow the money, sehingga tidak perlu memanggil puluhan saksi atau tersangka terlebih dahulu. Gitu. Nah ketiga, tadi saya luput juga untuk menyampaikan ini, sebetulnya ada satu hal yang bisa dilakukan lagi oleh KPK, yaitu mengembangkan kasus ini ke pidana korporasi. Dan kita perlu ingat juga bahwa sudah ada perma mengenai hal itu, yang perma mengenai korporasi yang mengatur soal itu, gitu ya. Dan apalagi kalau tadi sudah dibahas di awal, sudah ada pejabat korporasi yang jadi tersangka, dan bukan tidak mungkin ada tersangka lain dari korporasi lainnya yang juga ikut terlibat, sehingga KPK harus terus mendalami ini dan mengembangkan kasus ini. Dan misalnya saya kasih contoh juga, andai kata ada pejabat dari sebuah korporasi
dan perbuatan dia terbukti menguntungkan korporasi tersebut, tentu KPK juga memiliki kewajiban untuk menelusuri keterlibatan korporasi secara lebih besar dalam kasus tersebut. Begitu. Ya itu ya tambahan dari saya. Satu soal lintas negara, kedua juga soal TPPU metodenya, dan ketiga sekali lagi KPK bisa mengembangkan kasus ini ke pidana korporasi. Ini penting banget karena pengembangan ke pidana korporasi bisa memberi peringatan juga ke perusahaan-perusahaan lain dalam industri batubara ataupun industri yang spesifik mengelola PLTU, perusahaan-perusahaannya, untuk tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan lain gitu. Terima kasih, Wina. Oke, terima kasih banyak Egy. Komprehensif banget pembahasan kita, ditutup dengan closing statement dari Egy tadi. Dan saya rasa itu call yang cukup meringkas semua pembahasan kita di hari ini. Memang kasus ini menjadi penting sekali untuk bisa memberikan efek jerah dan bisa memberikan pesan kepada pelaku pasar bahwa this kind of practices is not acceptable anymore. Dan kalau misalnya kita gagal untuk mendorong, kalau misalnya KPK gagal dalam mengungkap kasus ini, dalam menggunakan approach yang sudah berhasil dioptimalkan oleh KPK periode sebelumnya, ini juga akan menjadi salah satu penilaian publik. Dan juga sepertinya penilaian pasar mengenai praktek seperti apa yang akan dipertahankan atau yang akan diperbarui dalam bisnis-bisnis besar, terutama terkait dengan energi dan ketenaga listrikan kita. Saya rasa itu saja. Saya rasa semuanya juga sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan secara terang dan jelas, dan saya berharap teman-teman wartawan di sini bisa memberikan perspektif yang berimbang dalam pemberitaannya, bisa membantu teman-teman, terutama masyarakat lokal di Cirebon untuk menyampaikan concern-nya, harapannya dalam penanganan kasus ini. Dan apabila ada dokumen-dokumen yang teman-teman butuhkan, silakan japri melalui Mutia atau kontak yang ada di dalam poster acara ini. Saya, Margareta Kuina, menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan kami tunggu pemberitaan yang positif. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih Kak Kuina, terima kasih Bang Yogi, terima kasih Kang Iman. Yejin, thank you so much. Hey, Yejin, thank you so much. Thank you for arranging this press conference, Mickey. Thank you for your all the alliances. Regard to all of your team. Okay. Thank you. Yeah.